Haja Alia Erlina MSI selaku Ketua Yayasan Alinska Amal Ilmiah. Yang kami hormati Bapak Sabir ST selaku Kepala SMA Plus Al Asri Global Mandiri. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Plus Al Asri Global Mandiri dan anak-anak yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pengukuhan peserta didik angkatan ke-7 tahun 2020 SMA Plus Al Asri Global Mandiri. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau merupakan suri tauladan bagi kita semua. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Kita melangkah pada acara berikutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Fahman Gifari. Kepada Ananda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita segenap untuk menundukkan hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini dan kegiatan selanjutnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'na wa na'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi ni'matika 'alaina wa abu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajaba laha. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, wahai yang maha tahu segala umuran aib dan maksiat, ampunilah kami sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah diri kami ya Allah. Tolonglah kami ya Rabb. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dan selamatkan orang tua kami, guru-guru kami, murid-murid kami dari musibah yang terjadi saat ini. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yayasan Al-Inska Amal Ilmiah, yang kami hormati Bapak Direktur Sekolah Islam Terpadu Al-Asri, Bapak dan Ibu Guru SMA yang alhamdulillah hari ini bisa bergabung bersama kami. Begitu juga dengan Ibu dan Bapak, terima kasih untuk kesempatan menghadiri acara kami. Anak-anakku yang saya cintai, ya, setelah 3 tahun
tiba saatnya untuk saling melepas. Alhamdulillah, tentu saja kita hati-hati memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dari acara penerimaan siswa baru 3 tahun lalu sampai kemudian di acara pengukuhan alumni ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku guru terbaik kita, murabbi terbaik kita, uswatun hasanah. Mudah-mudahan dengan takdirnya kalian menjadi alumni SMA plus Al-Asri Global Mandiri, begitu juga kita para guru ditakdirkan untuk menjadikan ladang SMA plus Al-Asri Global Mandiri adalah cara Allah untuk mempertemukan kita agar kita terus istiqomah menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang saya cintai, ini acara buat kalian, acara yang luar biasa ya. SMP webinar karena memang siswanya tidak bertumpuk. SD lebih-lebih malah direktur cuma turun dari mobil kemudian dikasih medali alumni karena kalian cuma 21. Alhamdulillah setelah kita rapatkan kayaknya lantai 3 untuk 21 orang bisa, meskipun dengan sangat-sangat menyesal dan sangat-sangat mohon disampaikan kepada orang tua kalian permohonan maaf kami karena kami tidak bisa memfasilitasi kehadiran orang tua kalian ya. Itu demi keselamatan bersama, demi kenyamanan bersama karena Satgas Covid ada di sana ya. Kalau kita terlalu ramai di sini jangan sampai didatangi. Kemarin ada kabar sekolah Islam di Tasnik itu dihentikan penerimaan rapornya ya, asar. Jadi jangan sampai karena kita melihat terlalu banyak mobil di depan, akhirnya kemarin hasil kesepakatan tetap ada pertemuan dengan kalian dengan catatan seperti tadi, permohonan maaf kami tidak bisa mengundang bapak dan ibu kalian untuk menghadiri acara ini. Anak-anakku, mungkin sudah sering saya sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada istilah berpisah ya. Selama kita masih menyembah Allah yang sama, selama kita masih menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita tidak akan dipisahkan sebagai saudara seiman. Ya, mungkin bukan hanya sampai kalian perguruan tinggi di akhirat kelak, ya, mungkin saya akan digiring ke surga karena pernah menerima hafalannya Fahman atau Syekh atau awat-awatnya yang pernah saya berikan ilmu. Begitu juga teman-teman guru saya yang lain dengan ilmunya kemudian menjadi amal jariah buat kami. Berarti itu kita tidak akan pernah dipisahkan ya, selama kita masih menyembah Allah yang sama. Dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam hal ini ya. Begitu banyak orang-orang yang lari dari agamanya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita terutama anak-anak dan kami guru keluarga besar sekolah Islam terpadu Al-Asri tetap terjaga imannya. Anak-anakku, setelah berpisah nanti ya, tentunya diingat, ini hampir berkali-kali juga saya sampaikan bahwa sefutur-futurnya kalian, selemah imannya bagaimanapun, jangan pernah meninggalkan sholat kalian. Ya, kita bersahadat, insya Allah selalu. Ya, ini yang kadang ini ya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang bangga dengan sholat fardu kita. Ya. Sefutur-futurnya kalian, ya, ujian apapun yang datang pada kalian nanti, jangan pernah meninggalkan sholat kalian. Ya, itu rukun Islam.
Ini yang biasa kadang ada orang puasa tidak sholat. Ya, sekali lagi, apapun alasannya, mudah kita terjaga dan untuk menjaga sholat kita. Alhamdulillah, perjalanan SMA plus Al-Asri Global Mandiri, saya yakin kalian masih dapat ya. Angkatan yang sebelumnya masih sedikit siswa. Adapun perkembangan 2 tahun terakhir setelah kita mendapat 2 kelas, bahkan tahun ini sudah lebih ya, meskipun masih 37, sebenarnya ada 8 orang yang tidak mau lepas, masih tunggu dulu Pak tanggal sekian, insya Allah saya sudah ini. Jadi insya Allah 45 datang semua. Tentu saja ini tidak lepas dari peran kalian sebagai siswa yang ada di sini. Saya minta, kalau kalian selama sekolah di sini tidak bisa diatur, pasti orang tua siswa kalian berpikir tidak usah sekolah di SMA Al-Asri. Atau bahkan orang-orang yang melihat alumni Al-Asri itu kalau pulang sekolah ngegas motor di sana. Ya. Pasti orang-orang ini peran kalian, ya. Peran guru, peran kalian juga selama terdidik di sini, terbina di sini, benar-benar menjadikan kami sebagai orang tua kalian. Ya. Tentu saja selepas dari sini ingat moto kita, akhlak utama, prestasi pertama. Ya. Al-Asri juaranya mungkin kalian tidak bawa ya. Jadi akhlak utama, prestasi pertama. Ya, kita selalu mengutamakan akhlak kita dimanapun. Ya. Saatnya kalian bukan lagi sekadar berprestasi, tetapi juga akhlaknya, dan sudah saatnya kalian benar-benar bermanfaat untuk orang-orang sekitar kalian. Ya. Kalau yang saya tahu ada beberapa yang mau menjadi dokter, ada yang sudah memutuskan saya tidak usah kuliah dulu, mau berbisnis. Ya, luar biasa, angkatan ini banyak sekali. Tentu saja kalau kita kembalikan ke Stephen ya, kalian masih ingat semua dengan mesin kecerdasannya, itu tidak berlaku hanya di Al-Asri. Lepas kalian dari sini, kalian tetap harus menggunakan itu sebagai panduan untuk melanjutkan prestasi kalian. Ya. Kalau yang sensing seperti tadi yang saya bilang, kebermanfaatannya yang selalu identik dengan harta, berarti bermanfaat dengan menginfakkan, bersedekah. Ya, itu andalannya, meskipun semua kita harus bersedekah ya. Jangan kan bukan sensing. Ya, semua kita harus ke sana. Banyak pilihan untuk menjadi kaya. Salah satunya adalah bersedekah. Banyak pilihan untuk menjadi kaya, salah satunya adalah mengambil hak orang lain. Tentu saja itu tidak dibenarkan ya. Jadi kalian keluar dari sini kaya, tentu saja dengan hal-hal yang sudah kita tanamkan dari sekolah Islam terpadu Al-Asri. Yang untuk yang tinggi mungkin sampai di kampus menjadi ketua organisasi, keputusan-keputusannya itu untuk bermanfaat untuk bersama. Ya, jangan berpikir bahwa di kampus saja itu aman-aman. Kalian pilih ketua OSIS kemarin kan tidak ada perdebatan, tidak ada lempar kursi. Tapi kalau di luar sana sudah ada kepentingan, begitu kalian memegang peranan, ingat keputusan kalian harus untuk kebermanfaatan bersama, terutama untuk agama kita Islam. Ya, meskipun tidak mungkin kalian mengislamkan semua orang di kampus, bukan itu maksudnya. Ya. Kemudian yang mungkin yang intuitif ya, dengan karya-karyanya benar-benar bisa mengubah orang lain. Kalau saya, tulisan-tulisan saya, insya Allah saya tidak akan mungkin menulis yang membuat orang terinspirasi untuk berbuat jahat. Ya. Mungkin dulu waktu dengar Stephen pertama itu saya yang pertama kaget. Kenapa saya thinking jago menulis? Ya, ternyata setelah konsultasi dengan Ibu Yasin bahwa tulisan saya itu lebih ke data, dan ternyata benar. Ratusan cerpen saya yang termuat itu tidak berdasarkan data, tidak ada yang mendapatkan prestasi. Tapi begitu saya berdasarkan data tentang orang-orang Hindu Tolotan, berdasarkan budaya-budaya yang ada di Buddhis, itu yang selalu diterima. Ya. Begitu saya mau menulis tentang bagaimana
berintuisi ya bagaimana malaikat sayap-sayapnya, itu tidak bisa saya bayangkan, tidak bisa saya gambarkan seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi anak-anakku, mari kita menjadikan diri kita adalah orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, ya, terutama untuk kedua orang tua kalian. Ya. Saya tidak mau mendengar bahwa akan ada alumni Al-Azhar yang sudah merasa dewasa, benar-benar dia yang jadi dia selalu mau didengar di rumahnya. Ya, ya cukuplah pada saat kalian sekolah masih ada orang tuanya curhat, Pak, itu anakku kalau sudah main game, masa saya angkat galon? Bukan saya tersinggung sekali, aduh siswa SMA masih suruh angkat galon orang tuanya turun dari mobil karena main game. Ya, itu mudah-mudahan tidak ada terjadi. Ya, terutama mungkin hal-hal yang sepele yang di sekitar kalian, usahakan yang pertama membuat yakin bahwa kalian benar-benar anak yang bisa dibanggakan adalah orang tua kalian. Ya, bergerak sendiri. Kalian sudah saatnya ini, sudah saatnya tidak lagi harus diberikan jadwal, sudah mahasiswa. Jangan terbawa suasana bahwa mahasiswa itu santai, mahasiswa itu tidak bisa ada yang suruh-suruh. Nah, itu tidak benar ya. Justru karena kalian mahasiswa, kalian sudah tamat SMA, sifat kekanak-kanakan kalian itu sudah tidak ada. Benar-benar kalian adalah orang yang sudah bermanfaat dengan orang-orang di sekitarnya. Ya. Kalau kita kilas balik, tentu saja banyak kehilapan, banyak hal-hal yang harus kita saling lepas, saling memaafkan. Ya, mungkin saya sebagai kepala sekolah, rekan-rekan guru sebagai guru, ya, tentu saja saya yakin di hati kalian tidak ada yang menyimpan dendam kemudian pergi. Ya, karena dari awal kalian masuk, ini yang selalu saya sampaikan bahwa kalau kalian mau berubah karena hukuman fisik, maka kalian tidak akan berubah sampai tamat di Al-Azhar. Akan dua pilihan. Kalian akan tamat dengan begitu terus, atau pindah dari sekolah ini karena sudah tidak tahan lagi selalu dinasihati. Ya. Jadi saya yakin 3 tahun tidak ada yang pernah tersentuh fisik dengan hukuman fisik. Ya. Itu karena memang prinsip kami bahwa tidak level lah kami melawan anak SMA. Ya. Jadi ingat itu bahwa ini juga berlakukan di luar. Bahwa kalau saya berubah karena sanksi fisik dari orang tua siswa, tentu saja tidak. Orang tua kalian itu melihat masa saya memukul ini anak besar, sudah anak muda, ya. Jadi ini tentu saja pesan saya, begitu kalian benar-benar sudah dibukukan menjadi alumni, benar-benar selalu membawa hal-hal positif supaya kami juga yang guru di SMA Al-Azhar ini ada amal jariah dengan akhlak kalian yang tetap terjaga di luar. Ya. Jelas balik bagaimana perjalanan kalian mulai dari lantai 2 sampai ke lantai 3 sebagai kelas 12. Ya, benar-benar apalagi angkatan kalian yang tidak tiba-tiba tidak ada ujian nasional, bukan berarti itu hal yang ini ya, bahwa ada ujian nasional pun kalian kan lulus. Ya. Jadi tidak usah, yang ada adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ini kemampuan saya di ujian nasional. Jadi anak-anakku, tentu saja saya berharap begitu kalian berada di luar lingkungan sekolah Islam, posisi kita sebenarnya sekarang sudah sama, ya. Yang namanya kalian sudah mahasiswa, kami guru, untuk hal-hal yang maksiat atau hal yang apa itu tidak tertutup kemungkinan. Makanya kita butuh untuk saling mendoakan supaya kita benar-benar terjaga terus hingga benar-benar kita husnul khotimah. Ya, berikutnya banyak sekali yang saya ingin sampaikan kepada kalian. Seandainya saya satu persatu saya sebut namanya, ya, karena memang 3 tahun, ya, 3 tahun kalian ada di gedung ini, tentu saja banyak sekali hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon jangan dibawa pulang, ya. Kita semua saling melepaskan agar kelak benar-benar tidak ada hal yang membatasi amal jariah kami, termasuk kalian. Amal jariah kalian juga ada
setelah kami karena kalian selama ini mendengar kami, orang tua siswa kalian juga, ya, orang tua kalian di rumah karena menyekolahkan di sini, insya Allah semua akan dapat, ya, supaya kita benar-benar husnul khotimah dan di sana benar-benar dipertemukan di surganya, insya Allah. Amin. Ya, baik, anak-anakku, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sampaikan permohonan maaf saya kepada orang tua kalian, juga terima kasih saya sebagai pimpinan di sekolah ini telah mempercayakan kalian untuk ada di sekolah ini. Ada beberapa ya, ada satu orang ya, Alif, ada lagi adiknya masuk di sini, alhamdulillah ya. Berarti orang tuanya Alif masih yakin bahwa saya bisa ini SMA Al-Azhar bisa membuat adiknya seperti Alif. Ya, insya Allah ya. Kemudian ada di sini ada dari SD ya, Kosan Asraf, Fahman, siapa lagi itu? Dari TK, ada dari TK. Oh, dari TK tapi pernah ke Pilimojo kemudian kembali, tidak bisa lepas dari SMA Al-Azhar. Ya, ada yang dari mana? SD. Oh, SMP baru masuk dari ya. Alhamdulillah. Jadi ada yang 3 tahun, 6 tahun, ada yang 9 tahun, ya. Selama ini setiap angkatan selalu ada yang dari SD, ya. Angkatan pertama Tito, angkatan kedua si Pinta, angkatan kedua banyak ya, ada Nabila, ada si Pinta, ada siapa lagi? Ada dari playgroup mana kalau si Pinta ya? Si Pinta dengan ini dari playgroup. Angkatan ketiga ada Monika, ada Amin. Angkatan istilahnya guru di sini mulai dari bau minyak telon sampai bau parfum di Al-Azhar, ya. Sampai dulu Vito itu identik dengan bau minyak telonnya ketika datang, sampai guru SD bilang itu kayak masih mau kurasa cium itu bau minyak telonnya, tidak bisa karena sudah balik, ya. Saking lamanya berkarir di Al-Azhar, ya. Ini juga kenapa saya meminta kita bertemu. Kalau yang SD itu banyak masuk SMP, yang SMP banyak masuk ke SMA, ada satu kelas lebih. Yang di SMA ini ya harus lepas dari kami, belum ada Universitas Al-Azhar, ya. Kecuali nanti kalau sudah ada ya nanti di prospek lagi ke sana, ya. Alhamdulillah, anak-anakku, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di SMA Al-Azhar ini, di gedung Oren ini benar-benar adalah ibadah untuk saling mengingatkan. Saya akan merindukan suara-suara ikhwannya saat kultum, saat tilawah, ya, suaranya Syekh, suaranya Fahman, suaranya Kosan Asraf, suaranya Rizaldi, Farmak, ya. Luar biasa. Kalau ikhwannya yang saya pantau itu kalau sudah kultum sudah bisa dikasih mimbar di tarwih, ya, masjid untuk tarwih, ya. Padahal pertama datang, ya, kalian bisa lihat perkembangan teman-teman kalian pasti, ya, itu hanya dengan mimbar kultum setiap habis zuhur, ya. Dan itu memang targetnya akan melahirkan syekh, melahirkan dai di kultum sholat zuhur kita, ya. Kalau syekh itu sudah didadak, ada beberapa yang memang sudah punya kultum andalan, ya. Itu kultum andalannya dibawa sampai ke kampus. Begitu tidak ada bisa kultum berdiri, itu lagi disampaikan, ya. Begitu. Jadi kalau kita mau belajar jadi penceramah harus memang ada ceramah andalan, dimanapun kita ditunjuk itu lagi disampaikan, ya. Kayak itu sudah ada kultum andalannya, saya ingat sekali ya. Setiap tidak ada yang bisa ditunjuk berdiri. Ada Fahman yang luar biasa sudah sanad-sanadnya dengan dalil-dalilnya, ya. Itu mudah-mudahan sampai di luar sana, bukan karena kalian sekolah, bukan di kuliah, bukan di kampus Islam berarti kalian lepas dari nilai-nilai Islam itu. Kalian harus tetap dikenal sebagai dai, ya. Ya, jadi itu harapan saya. Mudah-mudahan juga ini yang tentu saja cita-cita kalian. Kami dari guru
insya Allah dengan bersama yayasan dan Bapak Direktur mendoakan kalian benar-benar bisa terwujud apa yang kalian impikan. Ingat, yang namanya pilihan, ya, yang namanya doa insya Allah terkabul, tapi Allah punya cara lain untuk mengabulkannya. Tahun 94 saya mendaftar di IKIP menjadi guru bahasa Indonesia. Saya sudah keluar pengumuman, saya menangis berdoa minta dikabulkan. Ternyata Allah punya cara lain. Saya jadi guru bahasa Indonesia di Al-Asri. Padahal saya teknik mesin. Saya semakin yakin tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ya, saya dulu sudah saya lihat nama di koran tidak ada nama saya. Kenapa saya ingat sekali sholat zuhur masih berdoa. Ya, ternyata jangan hanya karena kalian misalnya nanti gagal UTBK kemudian sudah tidak ada lagi artinya hidup. Wah, jangan ya. Itu masih untuk berprestasi, itu untuk menjadi orang-orang sukses, itu bukan jalan satu-satunya untuk menjadi orang sukses. Ya. Jadi tentu saja harapan kami semua impian kalian terwujud supaya benar-benar juga bisa mengangkat nama Sekolah Islam Terpadu Al-Asri, terutama SMA Plus Al-Asri Global Mandiri. Ya. Kemarin angkatan tahun lalu itu sampai Afif curhat habis bagaimana nilainya di UTBK, ternyata membuat dia lolos di UIN, padahal teman bimbelnya masih rendah nilainya dibandingkan dia, ternyata lolos di kedokteran Unhas. Saya bilang itu bukan pilihan kedua, itu pilihan Allah. Kamu harus ke UIN, silakan ke sana, karena orang jadi dokter juga tidak bertanya di alumni mana ki dok. Ya, selama kita bisa benar-benar menjadi bermanfaat untuk orang-orang sekitar, kita akan menjadi dokter yang didatangi nanti insya Allah. Ya. Sekali lagi anak-anakku, ini yang rawan ya, yang gagal UTBK, yang biasa gagal, tiba-tiba merasa tidak ada nih lagi yang bisa bekerja. Ya, tetap anak-anakku tetap ambil alternatif kedua, ambil pilihan-pilihan lain sambil tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kami akan bantu dengan mendoakan kalian sukses di perguruan tinggi negeri yang akan lanjut ke perguruan tinggi. Ya, saya kira itu dari saya. Mohon maaf sekali lagi untuk hal yang tidak berkenan hari ini dengan yang 3 tahun selama kebersamaan kita selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah SMA Plus Al-Asri Global Mandiri, Bapak-bapak dan Ibu guru semua di SMA Plus Al-Asri, serta anak-anakku semua yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad. Ya, hari ini tiada hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas semua nikmat karunia keberkahan hidup yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Setiap harinya sampai sepanjang hayat kita hidup di dunia, insya Allah rahmat Allah tidak pernah putus kepada kita semua. Tak lupa kita menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita, uswah kita, teladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah menjadi guru terbaik kita, teladan terbaik kita dalam menjalani kehidupan ini, agar kita senantiasa bisa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Rasulnya, dan insya Allah kita semua ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menjadi para penghuni surga. Ya, kalau saya melihat wajah-wajah alumni SMA Plus Al-Asri Global Mandiri dari angkatan pertama sampai hari ini, semuanya adalah wajah-wajah yang dirindukan surga. Ya, para pemuda, para laki-laki generasi terbaik umat ini, insya Allah kedepannya akan memberi peran yang lebih baik lagi
yang lebih cemerlang lagi untuk mengantarkan umat ini meraih kejayaan. Itulah generasi yang menamatkan pendidikannya di SMA 11 Al-Asri Global Mandiri, pemuda yang dirindukan surga. Perempuan-perempuannya, cewek-ceweknya, insya Allah sudah kelihatan semuanya adalah calon ratu bidadari surga. Tentu itu bukan sebuah hayalan, bukan hanya sekedar motivasi, tapi itu betul-betul bisa tertempa dari aktivitas keseharian kita, apalagi yang memulai pendidikannya dari TK Al-Asri lanjut sampai kepada SMA Al-Asri, itu tentunya tempatnya lebih banyak lagi. Nah, kita yang baru mengenal Al-Asri sejak masuk SMA selama 3 tahun berinteraksi di sini, itu tentunya juga tetap mendapatkan kesempatan yang sama dengan semua alumni Al-Asri yang lainnya. Kami melihat bahwa alumni Al-Asri, terutama SMA Plus Al-Asri Global Mandiri ini sudah bertebaran di mana-mana, meskipun masih beberapa tahun ini ya masih pada kuliah. Ada juga yang sudah selesai kuliahnya, ada yang sudah jadi dokter, ada yang kalau yang alumni SD-nya ya sudah ada yang jadi dokter dan macam-macam. Ada yang sudah hafiz Al-Quran 30 juz, ada yang masih aktif di membina di pesantren juga sudah ada, bahkan ada yang masih melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Itu adalah alumni kita. Sementara ini ada juga yang masih sekolah di Jerman ya, menyelesaikan pendidikannya. Artinya apa? Bahwa alumni Al-Asri dimanapun berada itu selalu membawa ciri khas umat ini, ciri khas Al-Asri, yaitu Al-Asri juara. Al-Asri juara ya kita bisa lihat tidak sekedar tertulis di yang dipasang di ini ya, karakter Al-Asri juara, cinta Al-Quran dan seterusnya. Saya sama ibu yang mengkonsep ini, saya sendiri tidak hafal ini kepanjangannya ini Al-Asri juara, tapi kalau saya baca saya baru ingat lagi. Saya hanya selalu ingat poin pertama, cinta Al-Quran, karena disitulah semuanya kunci keberhasilan kita, kunci kehidupan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Untuk bisa menjadi pemuda yang dirindukan surga, menjadi perempuan calon ratu bidadari surga, kuncinya di cinta Al-Quran. Apa cinta Al-Quran? Yaitu mempelajari, memahami, mengajarkan, mengamalkan. Itulah karakter cinta Al-Quran. Nah, kalau kita betul-betul menjalankan itu sudah pasti dijamin ya, Allah yang menjamin itu. Siapa yang menjalankan Al-Quran, melaksanakan semua perintah Allah, menjauh semua larangannya, itu sudah pasti jaminan sebagai penghuni surga. Maka kemanapun nanti kalian berada, menjadi apapun nanti kalian, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman satu-satunya dalam kehidupan kita. Jangan pernah melenceng dari itu. Apapun namanya ideologi yang berkembang di zaman Anda nanti, maka Al-Quran adalah pegangan hidup kita. Karena meskipun misalnya di negara kita mengatakan ideologinya adalah Pancasila, itu benar. Kita semua dasar negara kita adalah Pancasila, kita sepakati itu. Tapi nilai-nilai Pancasila adalah semuanya ada terdapat dalam Al-Quran kalau kita mau mengkajinya secara detail. Makanya para ulama kita, pendiri bangsa ini sepakat menerima Pancasila sebagai dasar negara, karena itu adalah intisari dari amalan Al-Quran. Nah, kemudian profesi apapun yang Anda geluti, jadikan itu sebagai langkah terbaik Anda untuk meraih ridho Allah. Kenapa? Karena semuanya harus dengan tekad melaksanakan dengan yang terbaik ya. Menjadi guru yang terbaik, guru teladan, guru yang senantiasa mengawal siswanya untuk juga bisa menjadi generasi terbaik. Menjadi dokter yang tidak sekedar mau mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari sekian banyak pasien yang datang, tapi semata-mata tujuannya karena mau menyehatkan generasi umat ini. Menjadi teknisi, menjadi ahli informatika, tidak menciptakan program atau aplikasi yang bisa menciptakan kemaksiatan. Tentunya yang kita ciptakan adalah hal-hal yang bisa membuat orang semakin yakin akan kebenaran Al-Quran dan seterusnya.
Kita menjadi bagian dari situ, menjadi yang terbaik di bidang kita masing-masing. Tentunya semua harus dimulai dari hal-hal kecil. Kita jangan mengabaikan hal-hal kecil. Amalan-amalan kecil, lakukan amalan-amalan yang kecil untuk mendapatkan hal yang besar. Contoh sederhananya, Anda jalan dimanapun, ketemu sampah, pungut sampahnya, buang di tempat sampah. Itu hal-hal kecil yang kadang kita abaikan, kita anggap remeh itu. Padahal Rasulullah sudah memberitahu kita, menyingkirkan duri dari jalanan itu bisa menjadi penyebab Allah ridho sama kita. Menyingkirkan duri. Anda ketemu paku di jalanan, paku bergetar lagi, tajam lagi, kalau dilindas mobil bisa membuat ban pecah, atau kalau diinjak orang bisa menusuk kakinya menyebabkan tetanus. Karena kita singkirkan dari jalanan, itu bisa menjadi penyebab dapat ridho Allah. Hal-hal kecil seperti itu. Tidak usah terlalu memikirkan hal yang besar, padahal Anda abaikan hal yang kecil. Ketemu dengan orang lain, kita senyum saja itu sudah dapat pahala. Kita sapa dia, kalau kita tahu dia orang Islam, kita sapa dengan ucapan salam, insya Allah pasti dapat pahala karena kita mendoakan orang yang kita ketemu. Ya. Jadi itu hal-hal kecil. Senyum, salam, sapa. Ya. Mulai dari hal-hal kecil itu. Ya. Menurut itu pesan dari Akin ya, bukan saya sampaikan ini. Saya hanya melanjutkan. Mulai dari hal yang kecil. Mulai dari diri sendiri, ya. Jangan menunggu orang lain berbuat baik baru kita mau ikut berbuat baik. Ya, mulai dari bahwa kita berbuat baik, orang lain mencontoh kita. Kita yang membuat masyarakat menjadi baik karena kita yang mencontohkan. Ya. Mulai saat ini, ya. Jangan menunggu besok, jangan menunggu sarjana baru mau baik, jangan menunggu hafal 30 juz baru mau baik. Ya. Jangan menunggu setelah jadi pejabat baru mau berbuat baik. Apalagi banyak orang nanti berbuat baik kalau mau jadi calon pejabat. Setelah jadi pejabat lupa kebaikan. Itu kan banyak begitu yang di luar sana ya. Nah, kita tidak akan menjadi seperti itu. Kita mulai berbuat baiknya dari sekarang, saat ini juga. Ya. Jangan menunggu waktu. Karena kita tidak tahu apakah waktu mau menunggu kita. Yang sampai kita belum berbuat baik, waktu sudah lewat. Ya. Kita sudah habis waktunya. Nah itu tadi pesannya sudah banyak sekali. Saya hanya berharap alumni SMA Plus Al-Asri Global Mandiri ini betul-betul bisa menjadi generasi terbaik umat ini, menunjukkan perilaku yang sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda semua dalam menyelesaikan satu langkah lagi jenjang pendidikan, yaitu tingkat sekolah menengah atas. Tapi ini bukan akhir dari proses perjalanan kita menuntut ilmu. Kita akan beralih ke jenjang berikutnya, dan lebih-lebih lagi kalau kita memilih untuk masuk ke jenjang pendidikan kehidupan ya. Jadi sekolah formal itu adalah pendidikan yang terkawal, tapi setelah Anda terjun di masyarakat itu adalah pendidikan yang sudah tidak terkawal lagi. Itu adalah tergantung diri kita. Kita yang menentukan mau jadi apa, mau seperti apa, mau sebagus apa, mau dinilai sebagai apa di masyarakat. Itu kita yang tentukan dalam kehidupan kita nantinya. Selamat menempuh proses itu. Jadilah yang terbaik dan tetap ingat alma mater kita. Ingat dari mana kita berasal. Kita tamat di SMA Plus Al-Asri Global Mandiri, artinya kita di luar sana membawa nama baik sekolah kita. Orang melihat kita bahwa kita alumni di sini. Dan kalau kita dilihat kebaikan-kebaikannya, maka Anda akan membuat sekolah kita ini menjadi lebih besar lagi, karena mendapatkan lagi kepercayaan yang lebih luas dari warga masyarakat karena perbuatan Anda semua. Sampaikan salam kepada para orang tua, ya, salam dan ucapan selamat, karena peran orang tua sangat besar dalam mendidik kita, mengantarkan kita meraih keberhasilan. Meskipun kita tidak selamanya suka dengan apa yang orang tua berikan kepada kita, tapi setiap orang tua pasti niatnya adalah memberikan kepada anaknya untuk kebaikannya. Tidak ada hal yang diberikan oleh orang tua bernilai jelek untuk kita, semuanya adalah untuk kebaikan kita. Ya, maka kita harus selalu meminta restu kepada orang tua kita. Orang tua yang Anda yang masih hidup, orang tuanya setiap mau keluar dari rumah mintalah restu dari orang tuanya ya. Suatu waktu nanti Anda sudah kerja, Anda sudah pegang peranan, pegang jabatan,
ibu Anda masih hidup, jangan pernah lewatkan hari-hari Anda. Setiap hari datangi ibunya. Kalau sudah tidak tinggal serumah, kalau masih sekampung ya atau sekota ya, kita bisa datangi ibu kita setiap kita mau ke kantor ya, mau pergi kerja atau mau melakukan aktivitas, karena ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Asri Global Mandiri. SMA Plus Al-Asri Global Mandiri. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami alumni SMA Plus Al-Asri Global Mandiri berjanji. Kami alumni SMA Plus Al-Asri Global Mandiri berjanji. 1. Berpegang teguh pada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berpegang teguh pada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2. Raditu billahi robba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho Allah Tuhanku, Saya ridho Allah Tuhanku, Islam sebagai agama kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul kami. dan Muhammad sebagai nabi dan rasul kami. 3. Menjaga nama baik alma mater kami, sekolah SMA Plus Al-Asri. Menjaga nama baik alma mater kami, sekolah SMA Plus Al-Asri. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, nilai normal dan nilai sosial dalam bermasyarakat. nilai moral dan nilai sosial dalam bermasyarakat. 5. Mengabdikan ilmu kami untuk kebangkitan Islam, Mengabdikan ilmu kami untuk kebangkitan Islam dan untuk kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia. dan untuk kemajuan bangsa dan negara kami di Indonesia.
bermewah